Ke Bang Jamin. Bang Jamin, jadi alasan penetapan tersangka Febri Adriansyah ini dianggap tidak sah karena tadi ya salah satunya tidak diperiksa sebelumnya dalam status sebagai saksi. Tapi kita tahu bahwa dari penyidik ini juga punya alasan yang kuat, menyebutkan sudah ada bukti permulaan baik itu saksi, ahli, bahkan dokumen dan juga barang bukti yang disita dari rumah Febri Adriansyah. Sebetulnya mana yang derajatnya lebih tinggi, Bang Jamin? Pengumpulan bukti dan juga kesaksian atau pemeriksaan calon tersangka? Ya, jadi ini dua sisi yang berbeda. Pertama, kalau kita bicara tentang penetapan tersangka, kalau menggunakan konsep KUHP yang baru, dia tetap dua alat bukti, ya, dua alat bukti. Dua alat bukti itu tentu kalau bicara alat bukti di dalam penyidikan nggak disebutkan definisi alat bukti, dua alat bukti apa. Itu nanti bisa kita lihat di pasal 235. Dua alat bukti apa yang mempunyai kualitas. Saya sering mengatakan di proses peradilan itu, kita tidak bisa hanya melihat sisi formilnya saja, dua alat bukti itu. Harus juga dilihat apakah alat bukti itu mempunyai relevansi dengan pasal yang disangkakan kepada orang tersebut. Kalau dia bilang dua alat bukti hanya sepucuk kertas saja yang tidak bisa punya relevansi dengan pasalnya, itu bukan alat bukti namanya. Jadi saya selalu mengatakan dua alat bukti yang punya relevansi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan penetapan tersangka, harus terlebih dahulu diperiksa calon tersangkanya. Itu kan sebelumnya putusan MK21 mengatakan demikian begitu. Walaupun itu ada dalam pertimbangan di bukan di amar putusan kan begitu, di pertimbangan. Nah, ini sebenarnya karakteristiknya banyak. Pertama, memberikan kepada seseorang itu hak untuk membela diri sebelum dijadikan tersangka. Jadi dia tahu untuk apa dia dijadikan tersangka pada saat dia diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Memang terminologi itu nggak ditemukan dalam KUHP kita yang baru. Tidak ditemukan. Tetapi di pasal 91 dikatakan bahwa dalam menetapkan seseorang jadi tersangka harus berdasarkan tidak boleh menggunakan azas praduga bersalah. Nah, tidak boleh menggunakan itu, seakan-akan ada implisitnya mengatakan kamu penyidik kalau mau menetapkan orang tersangka jangan langsung dikatakan kamu salah sehingga kamu saya tetapkan jadi tersangka, tapi periksa dulu dia gitu. Nah, jadi menurut saya konsep yang sekarang yang harus walaupun tidak disebutkan harus ada diperiksa sebagai saksi lebih dahulu, tetapi hak-hak yang harus diberikan kepada seseorang sebelum ditetapkan tersangka, wajib hukumnya menurut saya sih harus tetap diperiksa dulu sebagai saksi. Supaya dia tahu kira-kira saya ditersangkakan ini karena apa, dan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk pembelaannya. Begitu. Itu hal yang perkara harusnya. Ini kan Bang Jamin juga diikuti dengan adanya pengalihan perkara, ya bukan pelimpahan, pengalihan dari kepolisian ke pihak Kejagung. Nah, mungkin banyak yang kemudian berpendapat bahwa ada motif di balik dari pengalihan ini. Apakah kemudian berpotensi untuk nanti dideponir? Menurut Bang Jamin seperti apa? Jadi begini, sebenarnya pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri ini terhadap Kortas Tipikor, ini sebenarnya makna esensi substansifnya sudah hampir-hampir nggak ada gitu. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena bukan lagi mereka yang nanganin begitu ya. Kalaupun seandainya ya kita berandai-andai dikabulkanlah permohonan dari Pak Febri dan rekan-rekan ini untuk tidak sahnya penetapan tersangka atau penyitaan yang tidak sah. Barang itu sekarang kan sudah ada dalam kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Dan Kortas tidak melanjutkan itu karena kalimatnya bukan dilimpahkan tapi diserah terimakan, ya, diserahkan gitu. Berarti penyerahan itu diikuti dengan upaya hukum penyitaan baru terhadap barang itu. Upaya hukum penetapan tersangka baru, walaupun tersangkanya sekarang yang ada itu terkait dengan TPPU, bukan terkait dengan predikat krimnya, begitu kan? Belum ada terkait itu. Nah, jadi dengan seperti ini, maka sebenarnya pun menurut saya, kalaupun seandainya hakim menyatakan itu menerima, itu nggak berpengaruh sangat signifikan terhadap apa yang sedang dijalani oleh Kejaksaan saat ini, begitu. Kecuali yang pra-peradilan keduanya itu terkait dengan tidak sahnya
penetapan tersangka dalam TPP atau penyitaan yang dilakukan oleh kejaksaan. Nah, itu signifikan. Kalau sampai itu diterima, berarti apa yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini terhadap penyitaan, ya, terhadap penetapan tersangka TPPU-nya tidak sah, itu kembali ke titik nol lagi. Berarti harus dikembalikan semua apa yang sudah pernah disita dan statusnya harus dikeluarkan segera. Segera ya, dari tahanan itu harus segera dikeluarkan kalau sampai dikabulkan begitu. Baik, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Jamin bahwa memang ada pra-peradilan soal penggeledahan dan juga penyitaan ya. Ini kita akan berikan kesempatan untuk Mas Febri menjawab, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.